Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Di sini kita akan pergi ke Desa Punggur Kapuas untuk membeli bibit kelapa hibrida. Sampai nanti di lokasi pembibitan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ini tempat pembibitan jenis tanaman, yaitu tanaman kelapa, pohon durian, kemudian jengkol, petai dan pinang, yang mana akan dibagikan ke pemerintahan Desa Punggur Kapuas, khususnya untuk masyarakat Desa Punggur Kapuas. Sementara ini masyarakat masih belum mengambil tanaman ini yang akan dibagikan untuk masyarakat. Tentunya potensi kelapa di sini, khususnya kelapa hibrida, itu minimal atau maksimal 4 tahun udah bisa mengeluarkan hasil atau bisa berbuah. 4 tahun itu udah bisa berbuah dan bisa dirasakan masyarakat. Untuk potensi kelapa, khususnya di Desa Punggur Kapuas ini, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Kuburaya, ini sangat baik untuk kalau untuk di Punggur Kapuas sendiri ini untuk pembuatan gula merah, yang mana sudah dilakukan masyarakat Desa Punggur Kapuas sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk buah kelapa, kalau per hektar itu, kalau buah memang yang agak lumayan bagus, itu mencapai 3.000 sampai 4.000 butir. Itu kalau untuk per hektar. Jadi kalau 10.000 meter persegi paling tidak itu 4.000 bahkan sampai 5.000-an. Itu kalau menurut hasil buahnya juga, buah di sini untuk di Kecamatan Cilacap, khususnya di Punggur Kapuas ini termasuk dikenal buah kelapanya, kadar sianya itu sangat tinggi, lebih dari desa-desa yang lain untuk buah kelapa di sini. Nah, ini bibit kelapa yang saya beli hanya 10 buah. Kebetulan saya perjalanan jauh sekitar 4 jam dari lokasi. Nah, ini bapak yang merawat bibitnya. Nah, ini salah satu bapak yang mengurus masyarakat dari perangkat desa. Oh ya Pak, untuk penanamannya itu sistem gantung atau full Pak untuk bibit ini Pak? Oh ini dilematkan ya di sini. Ini jangan ditimbus nih. Oh ya Pak. Kalau ditimbus mati. Ya. Nanti kalau udah begini pada begini. Atau gini lah posisinya. Nah gini nih posisinya. Nanti kan sedang gini dia. Oh ya Pak. Nanti kalau paling munggung gini. Kalau udah munggung gini baru di temboknya lagi. Nanti kita setahun lah nemboknya. Oh ya Pak. Nah nanti kalau di betul-betul tak pakai pupuk ya 4 tahun panen dah nih. Oh ya Pak. Model kayak itu tapi Ya Pak, kalau untuk pembibitan kelapa hibrida di sini biasanya berapa banyak Pak? Hah? Agar konsumen dari YouTuber ini bisa mengetahui jumlah bibit yang biasa kalau dibibitkan. 1 hektar tuh bisa 150 maksimal dah tuh. Maksimal 150 Pak ya. Bikin diameter 4 tepak lah. Satu pohon. Nah, terima kasih Pak. Nah, kebetulan ini saya kesini nih udah mau habis ya bibitnya ya. Biasanya kalau untuk bibit itu persiapan itu biasanya kalau untuk orang minta itu berskala besar 4.000, 6.000 tergantung permintaan. Iya biasa rata-rata 5.000. Kalau macam-macam pindah 5.000 dah nih. Oh ya Pak. Harga standarnya pun itu biasa berkisaran 5.000 sampai 7.000-an. Itu kalau untuk harga standar bibit. Oh iya Pak. Orang rumah pikir mau tidur sini. Nah, ini proses packingnya yang buat dibawa nanti ke lokasi penanaman. Ya, ini contoh pohon
kelapa hibrida dengan kualitas buah yang sangat banyak. Ya, kelapa ini berbuah itu 3,5 tahun udah maksimal buahnya. Jadi kalau untuk umur kelapa ini berkisaran 6 tahun. 6 tahun buahnya seperti ini, yang bahkan buahnya dalam satu tandan itu bisa mencapai 15 sampai 18-an untuk satu tandan. Sehingga untuk tandan kelapanya sendiri ini akan mudah patah karena tidak mampu menahan buah kelapa yang terlalu banyak. Sehingga kalau petaninya pintar, cerdas, seharusnya kelapa ini disogang atau dikasih ampuh dengan kayu di bawahnya supaya buah kelapa ini bisa bertahan lama, tidak mudah gugur. Itu untuk tandan kelapanya. Salah satu yang kita berikan kepada Sandi bibit itu adalah seperti bibit yang kita lihat sekarang ini yang akan dibawa ke Sanggau. Dan ini Pak, untuk masa perawatan dari penanaman bibit ini gimana Pak? Saya rasa kalau untuk kelapa ini perawatannya tidak terlalu pusing, apalagi tanah dataran tinggi, cukup lapang di bawahnya dan sistem penanamnya baik, itu tidak terlalu berpengaruh. Karena beda dengan tanaman lain, kelapa ini ibaratnya di mana saja bisa tumbuh, hampir sama dengan pohon ubi. Jadi begitu kita letakkan dia akan tumbuh. Apalagi memang kita letakkan dengan baik. Pertama, penanaman pertama itu ditanam harus dipasang kayu satu batang. Diikat pohonnya supaya pohonnya tidak mudah lari, artinya tidak mudah tumbang. Itu sistem penanamannya. Nah, kemudian juga tumbuhnya tunasnya itu tidak boleh ditimbus banyak tanah sehingga napasnya berkurang. Jadi sistem penanamannya biarkan tunasnya itu nampak, jangan ditimbus tanah supaya dia mudah berkembang untuk buah kelapa ini. Jadi saya punggul kapuas yang kemudian usianya juga mencapai 3,1 bahkan 3,2, yang mana bisa melampaui dari desa-desa yang lain untuk hutan kakap. Yang berkisaran untuk desa lain itu biasanya 2,7 on satu buah kelapa, tapi ternyata di buah kelapa kita ini bisa mencapai 3 sampai 3,1 3,2. Itu untuk usianya atau beratnya dalam satu buah kelapa. Itu informasi. Kelapa yang sudah berbuah seperti ini kita manennya susah. Ada bahasa kampung itu gerengge ataupun serangga, baik itu semut hitam, semut yang halus ataupun yang kasar. Cukup belikan regen kemasan yang kecil cukup. Nanti dibelikan ikan asin yang jelek-jelek, disimpan di tangganya. Nanti dioleskan dengan regen itu. Pada sore hari ini kita oleskan, nanti besok gerenggenya sudah tidak ada lagi, sudah mati semua, sudah gugur semua. Sehingga orang mau manennya pun tidak ada kendala. Nah, itu salah satu untuk menangkis serangga atau gerengga yang seperti ini. Boleh tunjukkan Pak serangga yang Bapak maksud Pak? Serangga yang kita maksud adalah seperti ini. Nah, ini serangga yang kita maksud. Ini kita menggunakan harus pakai regen. Diberikan umpan, disapu. Nanti dia akan ngejar makanan itu. Kalau memang pakai ikan masin, dia ngejar ikan asin itu, maka dia akan gugur sendiri. Ini kalau bangsa ini. Ini sakit juga kalau gigit. Karena dia punya mulut, kemudian ada sejenis air liurnya itu agak sakit. Bahkan membekas kalau tidak biasa. Ya, ini salah satu perkebunan kelapa yang di belakang rumah warga, salah satu warga di Desa Punggul Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, yang lokasinya nggak jauh dari Pontianak. Nah, beginilah perkebunan kelapa yang milik salah satu warga yang sudah berumur sekitar 6 tahun. Nah, kalau yang ini 3 tahun sudah berbuah. Ini baru berbuah dari tahun ini, tahun 2020. Penanaman di tahun 2018. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Yani selaku perangkat desa, dan untuk para penonton saya mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih, nantikan video selanjutnya.